Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya di mana saja berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik kepada kita semuanya. Karena Tuhan mencintai kita. Tuhan selalu akan mendidik dan mengajarkan kepada kita dengan firman-Nya kepada kita agar supaya hidup kita makin hari makin baik. Karena Tuhan itu memiliki rencana di dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan sedang memproses kita. Mari kita terus belajar dan terus mencintai firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, Tuhan itu baik dan selalu setia kepada kami karena Tuhan adalah kasih dan setia. Dan biarlah kami membuka hati, pikiran, serta telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar, berikan hikmat kepada kami supaya kami semakin hari semakin mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini Amsal 19 ayat 15 sampai ayat 22. Ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ayat 19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Luar biasa firman Tuhan hari ini terus akan menuntun dan mendidik, mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Orang yang malas biasanya pengennya tidur, sehingga tidurnya kurang, sampai tidur nyenyak berjam-jam, bisa tidur terus karena dia tidak memiliki kegiatan apapun. Tetapi marilah kita menjadi orang yang rajin dan memiliki aktivitas yang baik, sehingga kita menjadi orang yang rajin dan bukan orang yang lamban. Karena orang yang lamban atau lambat akan menderita lapar. Semuanya manusia menginginkan aktivitas yang baik, baik itu bekerja di luar maupun bekerja di dalam rumah. Semuanya itu aktivitas yang baik. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan hidup. Jadi, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, menjadi hidup, bukan mati. Tetapi orang yang menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan,
yang akan membalas perbuatannya itu. Sebenarnya tidak menghutangi Tuhan ya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, tetapi hanya dengan kata-kata bahwa menghutangi Tuhan itu berarti Tuhan itu yang akan membalasnya, memberikan upah kepada kita. Siapapun yang menolong sesama itu merupakan melayani Tuhan, karena memberi dengan kemurahan hati dari milik kita untuk menolong sesama merupakan sebuah cara melayani Tuhan. Ia atau Tuhan akan mengupahi orang yang berbuat demikian. Melayani Tuhan yaitu menolong sesama ya. Karena Tuhan itu tidak butuh pertolongan kita ya. Tapi kalau kita menolong sesama berarti kita itu melayani Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan sukacita dan sebagainya. Berkat dari Tuhan itu lebih dari cukup ya. Seperti dikatakan di dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya. Apapun yang kita lakukan kepada sesama, baik itu kecil, ya seperti memberi minum saja, Tuhan sudah memberi upah. Kita juga bisa mendoakan sesama kita, memberikan nasihat kepada sesama kita, atau membutuhkan pertolongan apa, ya bukan hanya dengan uang saja ya orang menolong itu, tetapi dengan menasehati, dengan menghibur atau membantu kesusahannya, itu pun juga sudah merupakan menolong sesama. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Sebagai orang tua, kita pun juga mendidik anak agar supaya apa? Supaya anak itu akan menjadi baik. Karena anak itu mungkin belum banyak mengerti, ya, sehingga kita mendidik anak supaya mengerti. Apalagi untuk mendidik anak takut akan Tuhan. Karena itu untuk masa depan anak kita sendiri. Seperti Tuhan mengajarkan kita, kita pun juga mengajar kepada anak. Bukan hanya mengajar dengan pukulan ya. Bolehkah memukul anak? Ya, sebaiknya tidak perlu anak itu dipukul, karena anak kita perlu dikasihani. Apalagi ada orang yang menghajar anak, tapi jangan sampai menghajar anak sampai menginginkan kematiannya. Baik itu dengan kata maupun dengan pukulan. Ya, sebagai orang tua tentunya mencintai anak dan mengasihi anak. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak itu susah atau menderita. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Contoh yang paling mudah yaitu rumah tangga ya. Suami istri. Kalau ada suami marah, janganlah istri ikut marah. Kalau suami marah, istri jadi marah juga, akhirnya menjadi pertengkaran semakin hebat. Tapi biarlah saling mengerti. Kalau ada salah satu marah, suami marah atau istri marah, satunya ya diam. Diamlah. Nanti kalau sudah selesai marah, nah baru kita ajak ngomong. Karena orang yang marah itu tidak membutuhkan nasihat. Semakin kita menasehati semakin marah. Ya. Kita hanya diam dan berdoa saja. Tentunya Tuhanlah yang akan mengingatkan, karena doa itu berkuasa.
manusia tentunya pasti akan diingatkan oleh Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan, maka Tuhan pasti akan menegur kita. Orang yang marah itu sebetulnya mengerti bahwa dia marah, cuman ya pengen marah gitu ya. Tapi janganlah dibuat menjadi pemarah. Marah boleh, tetapi bukan menjadi pemarah. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Untuk apa didikan dan nasihat itu? Ternyata didikan dan nasihat itu untuk menjadikan kita bijak di masa depan. Masa depan itu kapan? Ya besok itu juga masa depan kita. 5 menit lagi di depan, yaitu ya masa depan kita, ya. Masa depan bukan tahun depan atau kapan. Masa depan adalah ya masa yang bukan sekarang, yang akan datang. Ya gitu. 5 menit yaitu akan datang daripada sekarang. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Semua manusia tentunya memiliki rancangan atau perencanaan dalam hidupnya. Mungkin besok mau apa, minggu depan mau apa, bulan depan mau ada apa, tahun depan mau ngapain lagi gitu ya. Tapi biarlah semua rancangan kita yang ada di dalam hati maupun di dalam pikiran atau yang ditulis di dalam buku, kita serahkan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan apabila keputusan Tuhan yang terlaksana, tentunya itulah yang terbaik. Kalau kita berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kalau rencana kita tidak terjadi, tidak membuat kita kecewa. Karena manusia memang bisanya berencana, belum tentu terjadi, dan karena kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang, ya. Tetapi biarlah terus mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ayat yang 22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Semua manusia menginginkan kesetiaan. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan jadi pengkhianat atau dikhianatin, ya. Contoh yang paling gampang lagi yaitu suami istri. Suami menginginkan istrinya setia. Sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya. Istri pun juga demikian, menginginkan suaminya itu setia. Sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya. Sebagai anak juga setia kepada orang tua. Orang tua juga setia kepada anak dan juga kepada teman, dengan sahabat, semuanya. Yang diinginkan adalah kesetiaannya. Tidak ada seorang pun yang pengen dikhianatin, ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga Tuhan menginginkan kesetiaannya, ya. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita, ya. Luar biasa firman Tuhan hari ini, agar supaya hidup kita ini semakin baik dan mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Dikatakan juga di situ, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong, ya. Lebih baik kita sebagai orang yang sederhana tetapi setia. Mari terus kita tetap setia kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan agar kita bisa menjalankan atau melakukan perintah dan didikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan terus menuntun kepada kita agar supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi,
dengan benar, dan agar supaya kami dapat melakukan atas didikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuntun terus Tuhan ke jalan-Mu yang benar. Dan terus kami akan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.